Halo, Oke, selamat malam. Ya, selamat selamat malam malam. Rafano. Iya, Yesus adalah Tuhan. Terus yang apa? Yang mau saya tanyakan nggak? Karena Mm-mm. sedangkan di Ibrani 3 ayat 1, Ibrani 3 ayat 2, Yesus adalah Rasul dan Imam besar. Ibrani 3 ayat 2, Yesus adalah Rasul yang setia seperti mana Musa yang diutus oleh Allah. Oke, Nah, silakan apa Joseph? Yesus itu Tuhan atau Allah? Tuhan Allah atau Rasul? Ya, Terima ya. kasih. Oke, ya. Tadi bahwa kita kalau misalnya berbicara tentang ini, maka kita juga bisa melihat threefold mission of Christ. Threefold mission of Christ atau tiga misi keselamatan Kristus. Ya. Nah, dalam gereja Katolik ya, dalam Alkitab khususnya ya, dikatakan bahwa ada ciri-ciri pelayanan atau ciri-ciri pelayanan profetis atau kenabian. Ya, ini juga disematkan gelarnya oleh Yesus. Makanya tadi kakaknya bawa dalil seperti itu. Nah, gereja ini atau Yesus ini disematkan gelarnya di dalam Alkitab itu tiga. Ya, yang tadi saya sebutkan threefold mission of Christ, tiga misi keselamatan Kristus, sebagai rasul atau sebagai nabi, sebagai imam agung, ya, juga sebagai Mesias atau sebagai itu, ya, sebagai juru selamat. Tetapi perlu dicat garis bawahi ya. Kadang ada orang-orang di luar kekristenan berusaha untuk memaksakan konsep kenabian dan kerasulan yang diajarkan oleh ajaran agamanya, dipaksakan untuk juga dipaksakan supaya Yesus ini sama seperti nabi-nabi di ajaran agama mereka, itu beda. Ya, secara prinsip ya, dalam ajaran kekristenan seorang nabi dapat didefinisikan sebagai seseorang yang mewartakan kebenaran dari Allah. Catat ya, seseorang yang mewartakan kebenaran dari Allah yang dapat menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan masa depan dan juga memberitakan kebenaran Allah lewat pengajaran. Nah, hal ini kita dapat lihat bagaimana Tuhan berbicara dengan perantaran para nabi untuk memberitakan kedatangan Sang Mesias. Kita juga melihat tugas lain dari para nabi di dalam Perjanjian Lama yang tugasnya adalah mengajarkan kebenaran. Ya, pada waktu bangsa Israel tersesat dan menyimpang dari jalan Allah, maka seorang nabi yang benar-benar diutus oleh Tuhan senantiasa mencoba mengembalikan bangsa Israel ke jalan Tuhan. Nah, dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis atau Yohanes Pemandi adalah nabi terakhir dari Perjanjian Lama. Ya, Yohanes Pembaptis adalah perintis Tuhan yang langsung. Dapat dilihat Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 24. Ia diutus untuk menyiapkan jalan baginya, Matius pasal 3 ayat 3, sebagai Nabi Allah yang Maha Tinggi, Lukas pasal 1 ayat 76. Ia menonjol di antara semua nabi, Lukas pasal 7 ayat 26. Ia adalah yang terakhir dari mereka, Matius pasal 11 ayat 13. Ya, jadi kalau misalnya dalam kekristenan Yohanes Pembaptis ya, itu disebut sebagai nabi terakhir dari Perjanjian Lama. Ya. Nah, dari gereja Katolik tadi ya, dari pandangan saya sebagai seorang Katolik, katekismus gereja Katolik tadi itu dapat disimpulkan bahwa Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir. Ya, ingat, ya, nabi terakhir dalam Perjanjian Lama. Lalu kemudian, ya, Yohanes Pembaptis kan mengatakan dia akan mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Aku akan mempersiapkan jalan yang lurus bagi Mesias. Nah, setelah itu lalu datanglah Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus itu datang ke dunia ini dengan tiga misi utama yang tadi saya katakan, sebagai nabi, imam, dan raja, juga sebagai Mesias. Ya, Yesus datang ke dunia untuk menjadi nabi yang mewartakan kebenaran, karena dia sendiri adalah kebenaran. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, Yesus juga datang ke dunia sebagai imam yang menyediakan dirinya sendiri sebagai korban, dan sekaligus imam agung dengan kematiannya di kayu salib. Yesus juga datang sebagai raja yang memperbaharui kerajaan Daud, bukan sebagai raja di dunia ini, namun sebagai raja di atas segala raja, raja di setiap hati umat manusia, dan juga menjadi raja di dalam kerajaan sorga. Nah, makanya ya, dalam gereja Katolik ya, kami memahami Yesus Kristus diurapi oleh Bapa dengan Roh Kudus dan dia jadikan imam, nabi, dan raja. Tetapi perlu dicatat ya, perlu dicatat sekali lagi, saya tekankan, nabi dalam kekristenan konsepnya berbeda dengan agama lain. Ya, mungkin dalam hal ini mungkin teman-teman Islam yang berusaha memaksakan bahwa Yesus adalah nabi, itu beda ya. Memang betul dalam Alkitab Yesus dinubuatkan sebagai nabi, tapi nabinya bukan nabi biasa. Ya, seperti itu. Nah, karena Yesus Kristus sendiri juga ya, dia adalah seorang imam, nabi, dan raja, maka kita juga diberikan tiga misi tersebut. Ya, misinya sebagai apa? Kita seperti Kak Bikana, Mak Lina, saya itu diberikan tugas pewartaan, termasuk evangelisasi. Ini adalah salah satu contohnya. Apologetik. Nah, ini adalah salah satu contoh kami meneruskan ya, membagikan firman Tuhan yang Tuhan sendiri telah membagikan kepada para murid, kepada para rasul. Nah, jadi kalau dikatakan Yesus sebagai nabi itu tepat, tetapi
jangan disamakan dengan nabi dalam sudut perspektif agama lain. Yesus datang sebagai nabi, bukan nabi biasa, bukan nabi yang mati sekarang ada kuburannya, tetapi Yesus itu bangkit, ya, dia mengalahkan maut. Tidak ada nabi yang seperti Yesus. Seperti itu. Iya. Jadi kalau di Ibrani 3 ayat 2 ya Bang ya, itu kan mengatakan Yesus adalah Rasul yang setia sebagai Musa, seorang manusia biasa yang dipilih Allah untuk menjadi Rasul. Nah, kedudukannya itu setara atau enggak Bang sama Musa itu Bang? Kalau menurut Ibrani itu Bang. Karena gini Bang, mereka sama-sama diutus. Mereka itu dua manusia yang sama-sama diutus oleh Allah. Rasul pengertiannya adalah penyampai kebenaran. Terus katanya Bang Billy kemarin, karena Bang Billy memakai Revano, jadi gini. Memang gelar Tuhan Yesus itu sangat banyak ya. Dia disebut Raja Damai, disebut Allah, disebut Bapa yang kekal ya, disebut Mesias, Juru Selamat dan lain sebagainya ya. Nah, memang Tuhan Yesus itu menggenapi semua nubuatan ya, bahwa Tuhan Yesus itu juga ya nabi, imam, dan apalagi satu lagi ya, yang apa itu? Raja, bukan yang tiga ini. Yang di perjalanan kan nabi, kan kalau nabi kan nggak boleh ini berbeda-beda, maksudnya gimana ya aku menjelaskannya ya. Di perjanjian lama kan ada nabi, ada raja, ada imam gitu ya. Ini ada gelar yang dimana bahwa raja itu dialah yang memimpin bangsa Israel ya. Kemudian imam, dialah yang mempersembahkan anak domba untuk bisa masuk ke bait suci ya. Kalau apalagi satu lagi nabi itu yang menyampaikan pesan. Nah, tiga-tiganya ini semua Tuhan Yesus punya ya. Dia sebagai nabi, sebagai raja, dan sebagai apalagi imam. Nah, Yesus Kristus adalah raja kita, juga dia adalah nabi yang datang ya, yang menutup segala nabi gitu ya. Dia tidak ada lagi nabi-nabi lain ya. Makanya Tuhan Yesus berfirman, setelah dia datang nanti akan ada nabi-nabi palsu, bukan nabi-nabi yang benar. Itu firman Tuhan Yesus, bukan firman saya ya, bukan perkataan saya. Kemudian dia adalah imam Allah yang maha tinggi. Kenapa? Karena melalui tubuh Tuhan Yesus kita dilayakkan masuk ke dalam kerajaan surga ya. Itulah kenapa Tuhan Yesus menyatakan, akulah jalan. Karena apa? Darah Yesus Kristus telah mendamaikan dosa-dosa kita. Tetapi ingat, Tuhan Yesus juga adalah Allah itu sendiri yang telah turun ke dunia. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa mematahkan kutuk kematian kekal. Jadi Tuhan Yesus tidak setara, Nabi Musa tidak setara dengan Tuhan Yesus. Karena Nabi Musa itu hanya manusia biasa ya. Tetapi dia memang Nabi yang besar. Tetapi Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah ya, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi ya. Seperti itu saudaraku Revano. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkatimu ya. Enggak, gantian sama yang lain. Bisa dibuktikan dari persembahan emas, kemenyan, dan mur. Emas itu lambang raja, kemenyan itu lambang imam ya teman-teman, dan mur itu nabi. Ini hanya Yesus Kristus yang bisa terima sejak dia dilahirkan.